Perkebunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Lebih dari 5 abad yang lalu, lautan Nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan komoditi utama produk perkebunan. Seperti lada, pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang kemudian sekarang berkembang dengan berbagai komoditi unggulan seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit yang tetap menjadi produk utama dalam perekonomian nasional. Perkebunan kelapa sawit masih menjadi andalan Indonesia untuk mendulang devisa. Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing perkebunan dalam rangka meningkatkan ekspor dan pemulihan ekonomi. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu tinggi, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai dengan rekomendasi dan penerapan sistem manajemen usaha tani dengan teknologi modern. Kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi menjadi fokus pemerintah saat ini. Dorongan untuk pekebun menghasilkan produk jadi yang mempunyai nilai tambah dan daya saing terus dilakukan Kementerian Pertanian. Bantuan alat pengolahan dan pasca panen kepada kelompok tani setiap tahunnya meningkat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk terus mendorong petani atau pekebun rakyat untuk menghasilkan produk bukan menjual bahan mentah, yang pada akhirnya terbangun dengan sendirinya sebuah korporasi pada sektor perkebunan. Nah, sekarang sudah dibangun bangunan pengering kopi yang memang modern menggunakan tenaga matahari, solar dry dome. Kami sangat bersyukur sekali karena memang ini sangat dibutuhkan. Sektor perkebunan merupakan sektor yang penting dalam perekonomian dan peningkatan pendapatan devisa Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Ekspor komoditas pertanian dan olahan pertanian Januari hingga Oktober 2020 meningkat 11,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Nilai ekspor Januari hingga Oktober 2020 sebesar 359,5 triliun, subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92%. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari hingga Oktober paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober, yaitu sebesar 38,46 triliun rupiah dengan kenaikan sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. PDB pertanian tumbuh 2,15% pada triwulan ketiga tahun 2020. Untuk sektor tanaman perkebunan, tumbuh didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas kakao, karet, cengkeh, dan tembakau. Peluang ekspor untuk anak muda sebenarnya kan banyak, gitu. Karena di luar negeri sendiri juga berkembang sekarang micro roastery, jadi nggak cuma pemain besar aja. Strategi pencapaian Gratix salah satunya pada skema pembiayaan bagi petani, yaitu melalui instrumen perbankan yang akan diperkuat adalah kredit usaha rakyat atau KUR untuk anggaran dari sumber APBN dan APBD hanya stimulan. Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menggerakkan sektor perkebunan menjadi penggerak roda perekonomian dan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 melalui salah satunya promosi dengan sebuah program
One Day with Indonesia Coffee and Fruit yang dilaksanakan di luar negeri seperti di Jerman dan di Italia. Ekspor komoditas perkebunan telah dilakukan ke berbagai negara di dunia, utamanya Cina, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan kawasan Timur Tengah. Peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Upaya ini sejalan dengan program Kementerian Pertanian yang bertekad dapat mewujudkan gerakan 3 kali lipat ekspor. Semoga cita-cita dan harapan untuk turut serta menggerakkan roda perekonomian dan upaya pemulihannya pasca pandemi COVID-19 dapat segera terwujud dengan kerja keras kita bersama. Jayalah perkebunan Indonesia untuk perkebunan Indonesia maju, mandiri, dan modern.